Keluarga korban almarhum ex-TNI Andreas Sianipar melakukan aksi damai di Polrestabes Medan, meminta tegakkan keadilan dan transparan. Dari Medan, MSTV melaporkan, aksi damai dilakukan oleh keluarga korban almarhum ex-TNI Andreas Sianipar di halaman Polrestabes Medan hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Andreas telah dibunuh oleh oknum TNI berinisial HS yang diduga telah melakukan pembunuhan berencana. Penasehat hukum keluarga korban, Leo Fernando, mengatakan bahwa mereka melakukan aksi damai di Polrestabes Medan sebagai bentuk pengingat dan unjuk rasa kasus yang belum kunjung selesai. Kami melakukan aksi damai di mana kami mengucapkan terima kasih dan kami juga menyampaikan keluhan bahwa klien kami sudah melaporkan kasus ini namun sudah 6 bulan belum kunjung selesai. Ucapnya saat ditemui di halaman Polrestabes Medan pada hari Kamis 15 Mei tahun 2025 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi saya datang ke sini untuk mempertanyakan ini juga. Karena kenapa? Jangan sampai nanti ini... Mereka meminta kepada pihak Polrestabes Medan bahwa DPO yang kuat melakukan pembunuhan Andreas ini segera dicari. Salah satunya kami ingin menanyakan DPO yang melakukan pembunuhan terhadap Andreas ini kapan dicari karena saat ini sidang sedang bergulir. Namun mereka yang dicari belum dapat. Jika mereka berhasil ditangkap maka persidangan itu pun menjadi jelas dengan keterangan-keterangan tersangka. Dan ini menjadi bukti material dan sesuai dengan apa yang terjadi, siapa otak pelaku, siapa pembantu, siapa yang melakukannya. Kita meminta keadilan dan kasus ini transparan, jelasnya. Leo mengatakan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum TNI AS. Terlihat ini kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oknum TNI tersebut. Dan ini yang mau kami konfirmasi dengan Polrestabes Medan terkait DPU dan bukti. Bahwasannya bukan kita yang cari, namun pihak Polres sendiri yang mencari. Jangan beban pembuktian itu dilimpahkan ke pihak korban. Yang melakukan penyidikan penangkapan pembuktiannya itu mereka sendiri, tegasnya. Sementara itu, aksi damai ini pun ditanggapi oleh Wakasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol Wirhan Arif mengatakan, menerima semua keluhan yang dilontarkan oleh pihak korban. Terima kasih atas masukan dan informasi ini, di mana kami akan menindaklanjutinya. Untuk DPO ini, kita akan melakukan upaya penangkapan paksa untuk penahanan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk keberadaan orang-orang yang kita cari tersebut, tegasnya. Seperti diketahui, kasus ini bermula pada hari Minggu 8 Desember tahun 2020 saat Andreas diculik dari desa Payageli, Deli Serdang sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat oleh TJS 23 tahun yang mengaku disuruh Holmes. Andreas kemudian dibawa ke rumah dinas Holmes di asrama TNI Abdul Hamid, Sumgal. Di lokasi tersebut Andreas mengalami penyiksaan brutal oleh Holmes dan dua rekannya AFIH 25 serta FA 37. Penyiksaan tersebut termasuk tebasan parang di kaki hingga korban akhirnya tewas. Jenazah Andreas kemudian disembunyikan di sebuah sumur tua di desa Aiktapa, Kecamatan Merbo, Kabupaten Labuan Batu Utara. Tubuh korban ditutup dengan batuan dan tandan buah sawit agar tidak terlihat. Jenazah Andreas ditemukan pada hari Sabtu 21 Desember tahun 2024 dalam kondisi mengenaskan. Edison Haryanja melaporkan. Saya nggak mau menuduh apa-apa. Karena kenapa? Saya mau klarifikasi terkait dengan permohonan pertama kepada keluarga. Tapi nggak ada. Apakah harus datang aku ke sini? Kan telepon enggak. Saya dari Jakarta, Pak. Tadi saya datang ke sini untuk mempertanyakan ini juga. Karena kenapa? Jangan sampai nanti ini, ya, jangan sampai nanti adik ini, ya, ini adik ini akan memberikan keterangan sendiri. Ya, apa yang terjadi samamu dari beberapa hari? Apa yang kau disuruh datang? Kau jujur apa adanya. Kita mau presisi, terbuka aja di sini. Apa yang mau disuruh samamu? Kasih tahu. Nah, benar. Kau pengakuanmu itu dari video dari kamu nggak? Bapak. Seorang ini masih anak. Berapa umur sekarang? 19 tahun. Oke, berarti sudah dewasa. Dia disuruh. Ini bapaknya juga, walaupun dia meninggal, dia juga mantan tentara. Apakah ini dipraktekkan? Ya, jadi kenapa revolusi mental sama anak-anak ini? Karena dia masih anak muda. Untung dia cerita sama kami. Saya bilang, Dek, jangan kau tekan itu bahaya. Ya, jadi Pak, inilah permohonan kami. Kami tetap mengkawal. Setuju ya kawan-kawannya? Kita kawal ini, ya,
Kita kawal ini kasus sampai terang benderang. Kami bukan menyerang, Pak, tapi kami kawal supaya tidak ada intervensi. Ya, kami membuat seperti ini bukan kami mengacaukan Polres Medan. Bukan kami membuat macet-macet, bukan. Ada kerjaan kami yang lain, Pak. Bapak juga ada kerjaan. Tapi saya percaya Bapak datang ke sini karena Bapak ditugas oleh negara. Jadi menurut kami, permintaan kami, Pak, tidak jauh lebih yang saya sampaikan tadi. Oke, sedikit aja Pak buat Kasat ya. Kalau kita bicara masalah DPO, ini sudah 6 bulan. Sampai sekarang belum ada. DPO itu bukan yang susah-susah banget. Itu ada fotonya di situ. Oh, sampah. Coba tunjukkan. Mana tahu Pak Wakasat belum pernah lihat. Ini nih orangnya. Foto-fotonya sudah ada, Pak. Apa susahnya sih untuk cari satu persatu orang ini? 6 bulan. Ini fotonya, identitasnya ada. Tempat terjadinya di sana itu semua tidak lagi dalam bentuk muncul. Apa itu? Sekarang kan menurut sudah menjadi tempat eksekusi, sudah dilakukan dengan sana. Kan dari jadi inilah yang dari penahanan Juwaria. Itulah dia, berarti penuhi tak harusnya, tidak boleh dipenuhi. Karena jelas, berarti di dalam proses penahanan yang dia lakukan, dia menghilangkan. Iya dong, TKP. Jelas harusnya sampai sekarang itu harus dijadikan dibuat garis polisi. Tidak, sekarang tidak. Ya, tidak, Sumatera Utara ini sudah hilang. Makanya saya bilang ini bukan akhirnya ambil. Ini harusnya menjadi revolusi mental buat para atlet. Saya putus hati lagi. Dan di dalam rekonstruksi itu yang membuat tersangka itu tetapi kenapa pekerjaan yang sudah dikerjakan 60% diselesaikan? Saya bilang mau dikerjakan 60%. Karena ada takut tersangka ini sudah sidang belum ditangkap dan ada sampai sekarang tersangka ini masih menjadi tahanan. Kayaknya tahanan ini ya Bang, tahanan kejaksaan ya Bang Dong. Dan kalau yang DPO yang tersangka yang lain sama si Haji itu tahanan apa sekarang Bang? Terima kasih kepada abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu atas kehadirannya. Terima kasih atas penyampaian pendapat di muka umum, khususnya di kami ada Polrestabes Medan. Terima kasih. Mohon maaf, kenalkan saya Wiran Arif, Wakasat Reskrim Polrestabes Medan. Saya baru menjabat, jadi saya tadi meminta sedikit masukan dari informasi dari rekan kami sebelumnya, karena saya pun belum tahu kronologis kasusnya secara gamblang. Ya, saya secara global sudah mengetahui. Ya, yang pertama tadi kata abang tadi penyampaian tadi disampaikan bahwasanya adanya alat bukti video. Terima kasih atas partisipasi kontribusi abang selaku APH selaku penasihat hukum korban kepada kami untuk memberikan informasi ataupun alat bukti tambahan dari kami ya untuk membuat jelas suatu perkara, suatu tindak pidana. Tadi disampaikan Pak Doni bahwasanya tadi ada video dari anak korban kepada kami, tetapi dari lapor bank, dari lapor SOP-nya disampaikan oleh Pak Doni bagaimana SOP-nya. Saya baru mengetahui karena memang sudah diberikan kepada kami, tetapi SOP lapor itu harus diberikan kepada yang benar-benar ataupun yang merekam ataupun pemilik HP tersebut ya. Nanti harus pasti sumbernya harus jelas kepastiannya berasal dari mana. Itulah karena harus memang tadi kembali lagi otentik dan tidak terbantahkan. Ini bicara alat bukti karena digital seperti
khususnya DNA saintifik ya kan, karena ini bicara teknologi. Nanti disampaikan untuk tekniknya. Mungkin tadi ada kesalahpahaman ya kan antara keluarga korban kepada penyidik, nanti disampaikan. Mohon bantuannya juga dari keluarga korban untuk sama-sama kita kelapor nanti untuk tekniknya, biar memastikan untuk alat bukti ini benar-benar valid, benar-benar sangat dibutuhkan dalam peradilan, dalam persidangan nanti. Kemudian yang kedua tadi disampaikan Abang selaku PH, yaitu adalah DPO ya, Bu Juria ya, Bu Juria, sangka Bu Juria. Mungkin ya ini ya, karena saya baru, mohon maaf bila salah. Ini adalah mungkin ada pertimbangan penyidik selaku penyidik pembantu maupun penyidik Kanit, pimpinan Kasat dan Satreskrim khususnya, bila mana ini proses tetap lanjut, berkas tetap kita limpahkan, namun ada pertimbangan ya kan, anak si Ibu Juria memiliki anak. Memang kita tidak seharusnya ya kan, tetapi mungkin ada pertimbangan lain yang memang dibutuhkan kehadiran orang ibu, sosok ibu di tengah anak. Karena kita ketahui bersama, tersangka utamanya juga bapaknya juga ditahan, kemudian ibunya juga ditahan. Mungkin ada pertimbangan juga sehingga adanya perhatian kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Namun itu adalah koreksi bagi kami juga, nanti kemudian hari memang bila itu kita patut, wajib, dan bila mana perlu kita atas pertimbangan penyidik juga kita kembalikan, kita tahan, bagaimana masukan saran dan penyidik kita lakukan penahanan. Yang ketiga untuk kasus DPO, terima kasih Bang untuk kasus DPO yang empat orang DPO, tetap kita usahakan, kita upayakan untuk kita laksanakan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Kita tetap berusaha untuk mencari keberadaan dari DPO tersebut. Terima kasih, karena memang tadi Pak pengacara, Pak penasihat hukum juga sampaikan DPO itu berawal dari kami, karena pengembangan kasus dan pengembangan kasus, kemudian juga terakhir adanya alat bukti baru, dan pengembangan juga adanya saksi-saksi ataupun tersangka baru. Bang, izin Bang. Tolong juga Pak pengacara kita komunikasi biar alat bukti ini bisa A1 Pak, kami sabar itu Pak. Dan itu menjadi kira-kira begitu Pak. Dari rilis nanti kabari kita. Apa itu kira-kira Pak? Ya Bang, kalau rilis nanti saya waktu saya sampaikan kepada Kasat untuk ditindaklanjuti Bang. Kira-kira minggu depan paling lama Pak ya, bisa lah minggu depan ya. Ya nanti media Pak, kita tolong Pak ya. Saya Pak. Ya, ada lagi? Raja. Oke. Ya. Terima kasih. Polrestabes Medan tidak jauh dari Telebis sebenarnya kami melakukan aksi kami ini aksi damai, menyampaikan terima kasih dan menyampaikan juga komplain atas laporan klien kami yang kurang lebih sudah 6 bulan ya Pak. Ya, kenapa ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Pertama, terkait dengan status DPO ya di kasus pembunuhan almarhum Andreas Sianipar yang sudah viral. Yang pelakunya ada oknum tentara atas nama Olmes Sitompul, dan ada warga sipil, ada istrinya Juwaria, ada Aji, ada banyak ya, ada beberapa DPO. Jadi yang kami pertanyakan sebenarnya kepada Polres ya melalui tadi Wakasat ya, ini
DPO ini kapan dicari, kapan bisa ditangkap. Karena kenapa? Ini lagi bergulir sidang. Jadi supaya pembuktian material dalam persidangan, para tersangka atau terdakwa ini yang lain bisa memberikan keterangan dan berkesesuaian, supaya mencari siapa otak pelaku, siapa yang menyuruh, siapa pelaku, siapa pembantunya. Ya, karena ini dalneming. Ya, kalau dalneming dalam hukum itu artinya adalah penyertaan. Ya, 340 pembunuhan berencana. Ya, ancaman pidananya 20 tahun ataupun seumur hidup. Nah, itu yang kami klarifikasi di Polrestabes Medan terkait dengan DPO dan terkait dengan bukti. Ya, buktinya apa? Supaya bukti itu yang cari bukan kita, yang cari itu Polrestabes Medan. Jangan beban pembuktian itu dicari ke kita. Kita keluarga, kita udah kasih tahu ini video dari mana, ini siapa aja tersangkanya. Kita hanya memberikan informasi. Yang melakukan tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan, pencarian alat bukti itu bukan kita, itu Polrestabes. Nah, kita sampaikan bahwa Pak, laksanakan tugas Anda dengan semestinya, sesuai dengan sumpah jabatan dan sesuai dengan kewenangan. Nah, ada beberapa tambahkan rekan saya. Sedikit aja sih sebenarnya terkait dengan tadi bukti video itu. Sebenarnya tidak hanya masalahnya tidak hanya bebanan kepada keluarga korban, tapi lebih daripada itu sebenarnya menyangkut prosedur. Seharusnya ini adalah tugasnya atau kewenangan penyidik mencari itu siapa sih sebenarnya yang menunjukkan video itu. Jangan tiba-tiba anak daripada korban atau klien kami ini tiba-tiba seakan-akan dipaksa untuk menandatangani surat yang isinya adalah seakan-akan dialah yang menerbitkan, yang memunculkan video ini. Karena jika ini disetujui kemarin, jika ditekan oleh anaknya yang korban, maka bisa saja bukti ini, yang mana bukti ini salah satu bukti yang kuat yang bisa kita ajukan, ini menjadi tidak sah atau tercemar. Kenapa? Karena bukti itu harus didapatkan dengan sesuai dengan prosedur hukum. Bukan hanya saja buktinya yang otentik, tapi ketika proses mendapatkan bukti itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka bukti itu bisa batal demi hukum. Jadi inilah kami jaga sebenarnya. Bukan hanya soal beban pada keluarga, namun ada prosedur hukum yang harus kita jaga di situ. Itu terkait dengan alat bukti. Terkait dengan DPO, ya ini sudah terlalu lama, kami sudah 6 bulan dan sampai hari ini kami tidak tahu. Oke lah, katakan sudah ada data-data. Pernah kami dengar ini sudah dirilis secara umum. Jika DPO sudah ada tapi tidak dirilis secara umum, apa gunanya? Itu buat apa disimpan yang nggak ada gunanya juga? Toh kalau memang sudah selesai, udah rilis, biar bersama-sama kita, masyarakat bersama-sama Polri mengungkap kasus ini, fakta ini. Kemudian ya terkait dengan terdakwa lainnya, kami mohon juga nanti informasinya setransparan mungkin, karena kami juga pengen melihat sudah sejauh mana kasus ini berjalan. Mungkin itu aja. Satu lagi, biar juga kawan-kawan, yang paling penting ada penangguhan penahanan kepada salah satu tersangka atas nama Juwaria. Hari ini dia masih proses penangguhan penahanan. Ya, kata tadi dari Wakasan dibilangnya pertimbangan karena ada anak kecil. Tapi menurut kami dia tidak bisa lagi ditangguhkan. Karena kenapa? Dugaan kami, dia sudah menghilangkan beberapa alat bukti. Contoh, ya, terkait dengan tempat kejadian perkara. Sekarang yang kandang lembu, tempat pengeksekusian almarhum itu sudah dirubah, atau lebih tepatnya dari harusnya tadi kandang lembu dalam wujud kandang, sekarang sudah rata menjadi kandang. Jadi harusnya itu tidak boleh lagi. Karena kalau contohnya tadi dikabulkan karena ada permohonan, secara prosedur hukum sudah cacat, ya, tidak boleh lagi. Dan itulah permohonan kami supaya Juwaria, istri dari Holmes Sitompul itu ditangkap, ya, ditangkap. Itu aja. Terima kasih. Berarti selama ini belum ditangkap.